Halo guys, selamat datang di Vivi Nuhantara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General leading kali ini saya ambil tema benaran tentang kamu yang mengusik dia atau mereka saat ini. Saya ingatkan ini general leading, gak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Ini ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Benaran tentang kamu yang mengusik mereka. Ini adalah ketenangan kamu. Ketenangan kamu. Ya, kamu tidak reaktif. Kamu tidak mudah terdistraksi. Tidak mudah diprovokasi. Tidak mudah. Jadi fokus kamu itu tidak mudah teralihkan. Gitu ya. Kamu sangat tenang. Dan kamu emang kayak ketenangan kamu ya, Nada. Ketenangan kamu adalah sesuatu yang sangat berharga. Gitu ya. Jadi kamu udah tidak sibuk lagi untuk bereaksi. Ya. Kamu sudah tidak mentoleransi drama. Dan ketika terjadi drama, kamu tidak ngerespon. Kamu tidak bereaksi. Ya udah, kamu diam aja, kamu anteng gitu ya, males gitu ya. Buang-buang energi gitu kan. Dan iya, di sini yang paling aku rasakan adalah ketenangan kamu. Jadi kamu tuh mau diusik kayak gimana pun udah nggak mempan gitu ya, udah mental. Senjata apapun yang berusaha untuk mengusik kamu gitu, itu udah nggak ngena gitu di kamu. Ya karena kamu udah paham dengan diri kamu sendiri, ya. Kamu paham dengan apa yang kamu butuhkan, ya. Yang kamu butuhkan adalah hanya ketenangan, kedamaian gitu ya. Jadi drama atau apapun itu udah nggak mengusik kamu gitu ya. Kalau terjadi problem, kalau emang kamu harus menyelesaikan, ya kamu akan selesaikan dengan tenang gitu kan. Kamu akan menghadapi dengan sikap yang tenang, dengan kepala dingin ya, mencari solusi, fokus pada solusi ya, mempertimbangkan setiap tindakan gitu. Jadi kamu memastikan tidak memperkeruh ya, atau tidak memperparah masalah gitu ya. Jadi ketika kamu bertindak, kamu mengambil keputusan, ya itu harus menjadi akhir dari masalah gitu ya. Kamu ketika kamu memutuskan, kamu menyelesaikan, itu berarti ya harus selesai gitu ya. Bukan memperkeruh, bukan memperpanjang, bukan memperparah masalah gitu. Tapi di sini aku rasakan kamu butuh waktu ketika terjadi problem. Kamu butuh waktu untuk menenangkan diri, ya, untuk mempertimbangkan, gitu yang aku rasa. Sangat tenang. Dan di sini, aku rasa kamu memang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Kamu seorang penyembuh terutama untuk diri kamu sendiri. Ya. Kebenaran tentang kamu ya, mengusik dia atau enggak. Oke, saya akan buka kartu lagi untuk memperjelas.
Jadi, yang mengusik dia atau mereka, gitu ya. Ini yang aku rasakan tuh, bagaimanapun mereka berusaha untuk menyerang kamu, gitu ya, mengusik hidup kamu. Kamu hadapi dengan tenang dan kamu tetap fleksibel, gitu ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, gitu ya. Kamu tidak merasa terancam, kamu tidak cemas, ya udah, kamu fleksibel aja. Kamu santai, kamu tetap happy, kamu tetap ceria, gitu, ya. Dan ketika mungkin di sini perasaan kamu lagi kalut, gitu ya. Lagi banyak perasaan-perasaan negatif, gitu. Kamu tuh mampu menenangkan diri. Kamu mampu menyembuhkan perasaan-perasaan negatif itu dan kamu tetap pada kamu bisa kembali happy, ya, ceria gitu. Jadi perasaan-perasaan negatif itu tidak mendominasi perasaan kamu, tidak mendominasi kehidupan kamu. Gitu. Karena di sini kamu tahu bagaimana cara meregulasi, kamu tahu bagaimana caranya menenangkan diri, melepaskan perasaan-perasaan negatif gitu ya, dan kamu memang tidak membiarkan. Sama di sini ketika ada orang yang berusaha untuk mengusik hidup kamu, menyerang kamu, ya mungkin pada awalnya akan terbesit gitu ya, perasaan marah, perasaan dendam gitu ya. Tapi kamu tidak membiarkan perasaan-perasaan itu, terutama perasaan dendam gitu ya, mempengaruhi pikiran kamu, mempengaruhi perasaan kamu. Jadi gimana caranya? Kamu akan melepaskan perasaan dendam itu, perasaan amarah itu, gitu ya. Jadi, iya, karena dendam, amarah itu kan sebenarnya bukan orang lain yang rugi, ya, tapi diri kita sendiri yang rugi ketika uh, kita membiarkan perasaan-perasaan negatif seperti marah, dendam, gitu, bersarang di hati kita. Itu tuh, ya, tubuh kita yang pelan-pelan akan rusak. Gitu, makanya mungkin kamu paham di situ, makanya kamu tidak membiarkan ya dendam, amarah itu mempengaruhi pikiran dan perasaan kamu, gitu ya. Dan karena kemampuan kamu untuk melepaskan perasaan-perasaan tersebut, ya kamu akhirnya bisa tetap happy, ya, fleksibel. Kamu tetap ceria, gitu ya. Bahkan di hadapan dia atau mereka yang mengusik kamu, ya kamu tetap biasa aja, ya kamu tetap happy, gitu kan. Tetap ceria, gitu, kayak nggak pernah terjadi apa-apa aja. Kebenaran tentang kamu yang mengusik mereka. Kebenaran tentang kamu yang mengusik mereka, ya. Dan kamu tahu gimana cara bertindak, ya. Kamu ini orang yang berpikir cepat, bertindak cepat, gitu ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu tindakan pertama, gitu ya. Jadi ketika ada situasi darurat, gitu ya, kamu tuh tahu gimana harus bertindak, gitu. Kamu gercep, kamu ambil tindakan, ya. Jadi ketika orang lain itu masih pada kebingungan, ini harus ngapain gitu ya, mereka masih panik, bingung dengan apa yang harus mereka lakukan gitu ya, langkah pertama yang harus mereka ambil ketika terjadi sesuatu gitu ya. Kamu orang pertama yang paling inisiatif untuk bertindak gitu ya, kamu akan bertindak duluan.
kamu yang inisiatif mengambil tindakan. Jadi kayak kamu tuh menyelesaikan problem pertama gitu ya. Kamu kayak ngebantu mereka untuk mengatasi masalah mereka gitu ya. Karena kemampuan kamu berpikir cepat di sini. Kamu berpikir cepat dan kamu juga bertindak gitu ya. Gak cuman mikir aja gitu. Kebenaran tentang kamu yang mengusik dia atau mereka. Di sini kamu tahu tujuan hidup kamu itu apa gitu ya, dan kamu fokus di situ ya. Jadi relate kartu ya, dari 5 kartunya itu relate ya, karena kamu fokus dengan tujuan hidup kamu tahu apa yang mau kamu tuju, kamu tahu apa yang mau kamu raih gitu ya. Jadi kamu paham apa yang kamu butuhkan gitu ya, apa yang kamu butuhkan untuk mendukung tujuan hidup kamu ya. Jadi pertama yang kamu butuhkan adalah ketenangan pikiran kamu ya, perasaan positif ya, fleksibilitas gitu kan. Dan kamu tahu bagaimana caranya menenangkan diri. Jadi yang mengusik mereka adalah ya, mereka melihat kamu orang yang selalu beruntung gitu ya. Dan padahal keberuntungan itu nggak gratis loh ya. Untuk orang-orang yang berpikir realistis ya, keberuntungan itu nggak gratis ya. Keberuntungan itu memang harus diperjuangkan. Keberuntungan itu harus diraih gitu ya. Keberuntungan itu nggak datang gratis gitu ya. Nggak ujuk-ujuk datang, itu enggak. Jadi kita kerja keras dulu sebenarnya gitu ya. Kita berusaha dulu, kita invest dulu sebenarnya gitu ya. Invest di waktu ya. Invest di pikiran, tenaga, perasaan gitu kan. Jadi mungkin orang yang beruntung ya, orang yang mendapat dukungan dari keluarga, dari sahabat, dari temen gitu, karena ya kita udah invest di situ ya, kita memahami mereka, kita support mereka juga gitu kan. Kita peduli, kita perhatian, kita selalu ada untuk mereka ya. Akhirnya ya kita beruntung di situ. Jadi memang ada usaha ya, keberuntungan itu ada usaha. Dan ketika kamu sekarang tuh mereka melihat kamu beruntung ya, apa yang kamu inginkan selalu kamu dapatkan gitu kan. Mereka terusik gitu ya. Padahal yang mereka nggak tahu, kamu berusaha di sini loh gitu ya. Kamu udah invest di sini loh gitu ya. Ketika mungkin pekerjaan kamu sukses ya, usaha kamu lancar, kamu udah invest waktu, kamu udah invest tenaga, pikiran ya, ada disiplin, ada fokus, ada ketekunan ya, konsisten gitu ya. Dan itu yang tidak mereka sadari. Jadi mereka cuma melihat kamu yang seneng gitu sekarang ya, kamu yang bisa mendapatkan apa yang kamu mau gitu. Tapi mungkin mereka nggak melihat proses kamu seperti apa ya, perjuangan kamu seperti apa, bagaimana kamu melawan rasa malas kamu gitu kan, bagaimana kamu tetap konsisten, tetap disiplin meskipun kamu lagi mungkin kayak lagi nggak nyaman, lagi nggak enak badan, kamu harus memaksakan diri gitu kan. Itu kan ketidaknyamanan ya, yang akhirnya kamu mendapatkan kenyamanan sekarang gitu kan. Dan itu yang tidak mereka sadari, yang tidak mereka lihat.
gitu kan. Kebenaran tentang kamu yang mengusik mereka. Ya, jadi yang mengusik mereka adalah kepercayaan diri kamu. Ya, harga diri kamu. Kamu memiliki kepercayaan diri yang baik. Ya, kamu memiliki harga diri yang baik. Gitu. Jadi kamu memang memiliki kekuatan dari dalam. Sudah ada self love gitu ya. Kamu sudah mencintai diri kamu sendiri gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu memang udah selaras dengan hati kamu, udah selaras dengan jati dirimu. Jadi kamu sudah menemukan gitu ya. Kamu udah menemukan siapa dirimu, kamu udah paham, kamu udah memahami, kamu udah menerima gitu ya tentang siapa dirimu. Gitu. Jadi kamu memperlakukan dirimu dengan baik. Kamu menghargai dirimu, menghormati dirimu yang ada self respect di sini, gitu kan? Dan memang orang kelihatan banget gitu ya. Kalau orang udah memiliki self love, udah kayak berdamai gitu dengan dirinya sendiri, gitu ya. Udah bisa menerima kekurangan kelebihannya. Itu emang udah beda, gitu ya. Auranya tuh beda. Pembawaan dirinya juga udah beda. Jadi emang kerasa, apalagi untuk orang-orang yang peka. Itu akan kelihatan banget kepercayaan diri yang baik ya karena emang apa udah nggak butuh validasi dari luar, udah nggak butuh pengakuan dari luar gitu ya, udah cukup, udah utuh dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan bagaimanapun perlakuan orang lain ke kamu itu tidak membuat kamu merasa kecil ya, tidak membuat kamu merasa kamu tidak layak. Enggak, karena di sini ada respect, ada self respect gitu. Jadi eh gimana ya? Aku kayak bagaimanapun sikap orang ke kamu tuh udah nggak mempengaruhi bagaimana pandangan kamu ke diri kamu sendiri gitu ya. Kamu sudah tidak mudah terdistraksi ya. Kamu juga sudah tidak terusik ya. Kalau mungkin contoh ada orang yang berusaha untuk ngeremehin kamu, ngerendahin kamu gitu ya. Kamu udah nggak reaktif, kamu udah nggak ngerespon, tapi kamu lebih kayak mundur gitu ya, mundur, cut off gitu kan. Ini bentuk uh, atau ini cara kamu menghargai diri kamu sendiri gitu ya. Kamu sudah tidak drama, cukup cut off, cukup tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Ya, dan itu bentuk atau cara kamu menghargai diri kamu. Dan aku merasa di sini ya, yang mengusik mereka adalah kamu sudah cukup dengan diri kamu sendiri. Jadi, kamu tidak takut lagi untuk ditinggalkan. Kamu tidak takut ditolak. Ya, kamu tidak takut sendirian. Karena kamu sudah merasa cukup dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah merasa utuh dengan diri kamu sendiri. Gitu ya. Mau dia atau mereka pergi, monggo. Gitu kan. Jadi, kamu udah nggak memaksakan orang untuk ada. Gitu ya. Kamu tidak memaksa orang untuk selalu ada atau hadir untuk kamu.
kamu cukup dengan diri kamu sendiri, gitu kan? Jadi kamu udah cukup nyaman dengan diri kamu sendiri, ya. Kamu udah secure. Kamu menerima diri kamu apa adanya, ya, dengan kekurangan dan kelebihan kamu, gitu kan? Orang mau ada, syukur, mau pergi, monggo. Jadi kamu udah nggak apa ya, nggak nahan orang gitu lah. Jadi, iya, kamu udah cukup dengan diri kamu sendiri. Dan auranya sangat beda gitu ya. Ketika orang udah self love gitu ya, orang udah merasa utuh dengan dirinya sendiri. Gitu tuh memang kesannya untuk orang-orang yang masih insecure gitu kan. Kayak udah kayak kamu tuh udah nggak butuh sama orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kamu cuman apa ya? Ya ngapain gitu kan? Ada orang di sisi kamu kalau itu cuman bikin drama gitu kan. Cuman bikin sesak dada aja gitu kan. Karena di sini kamu sudah tidak butuh validasi, gitu kan? Kamu udah cukup. Jadi dari dua kartunya ini aku merasa, emang kamu udah merasa utuh dengan diri kamu sendiri, gitu, ya. Nah, hmm, yang mengusik mereka karena kamu di sini tidak bisa dimanipulasi, kamu tidak bisa dibohongi, kamu bisa membaca energi mereka, bisa ngebaca niat mereka, motif mereka, gitu ya. Makanya ya harus cukup hati-hati, harus hati-hati karena mereka itu nggak tahu kamu. Mereka nggak bisa ngebaca kamu. Mereka nggak bisa nebak kamu. Tapi kamu bisa ngebaca mereka. Kamu bisa ngebaca pikiran mereka, niat mereka, motif mereka. Itu kan kayak udah kalah duluan gitu ya. Iya. Kamu punya kartu asnya mereka gitu kan. Jadi jangan aneh-aneh gitu ya. Nggak usah aneh-aneh kalau sama kamu gitu ya. Udah lurus-lurus aja. Jadi kamu tuh bisa ngerasain energi mereka. Jadi mereka nggak bisa. Kalau mau pura-pura aja nggak bisa. Karena kamu itu ya bisa ngerasain gitu kepura-puraan mereka. Dan di sini ya mungkin kamu terlihat polos di luar gitu ya. Kamu terlihat ya udahlah terlihat tenang, terlihat santai ya, fleksibel gitu kan. Tapi jangan salah karena kamu punya kecerdasan ya secara intelektual gitu ya. Eh, kamu punya kecerdasan yang bagus, kamu pinter ya, kamu cerdas. Dan ketika di suatu waktu memang itu dibutuhkan, kecerdasan itu, mereka akan tahu gimana kamu menghadapi situasi-situasi yang kadang bikin orang lain itu bingung, gitu kan. Situasi yang mendesak atau problem apa gitulah ya. Ketika orang lain bingung harus ngapain, gitu ya. Kamu tuh tahu aja gitu ya. Tahu gimana harus bertindak, gimana harus ambil keputusan, ya. Ketenangan kamu ini membuat kamu mampu berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, gitu kan. Di sini ada strategi, jadi kamu memang ahli strategi gitu. Ya. Kamu perencana, ya. Jadi
Iya, untuk menghadapi orang-orang yang masih energinya rendah, ya, masih toksik, masih drama, kamu nggak perlu pakai emosi, nggak perlu frontal, nggak perlu gimana gitu kan. Ya udah pakai strategi aja. Yang kadang mereka itu nggak nyangka gitu ya, bikin mereka itu kaget, nggak, oh bener-bener nggak nyangka gitu ya. Karena kamu orang yang cerdik, ya kamu kamu emang punya kemampuan problem solving di sini aku rasakan gitu ya. Jadi pemecah masalah gitu ya. Pandai mengatasi masalah gitu. Ya. Punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada problem, ya udah fokus kamu adalah mencari solusi. Udah. Kebanyakan orang itu kan mereka lebih sibuk menyalahkan ya. Siapa yang harus disalahkan nih? Ya, mungkin mereka akan menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, ya, menyalahkan situasi, gitu kan? Ya, itu hanya memperlama, ya, memperlama masalah, bahkan bisa memperpanjang atau memperkeruh masalah. Tapi di sini yang mengusik mereka, gitu kan? Ketika terjadi problem, dihadapkan dengan masalah, kamu akan fokus ini solusinya gimana? Ayo kita cari solusi, gitu. Cari jalan keluar. Ya udah gitu. Akhirnya ya kemampuan kamu untuk kayak mengatasi masalah ya, kemampuan kamu untuk mengatur strategi, gitu kan? Kecerdikan kamu di sini. Ya, kadang bikin mereka itu merasa sebenarnya nggak nyaman dengan kelebihan-kelebihan kamu terutama ya, yang ada dalam diri kamu dan itu nggak ada di diri mereka gitu. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang aku rasakan itu paling kencang ada di Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ini kencang banget. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius. Ya, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan readingan buat kamu ya. Sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini, ya. Dan mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.